Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hubungan industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Materi ini membahas bagaimana perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law berdampak pada hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kajian ini disusun berdasarkan analisis 5 artikel jurnal ilmiah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga pembahasan tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis data dan realitas di lapangan. Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan besar terhadap sistem ketenagakerjaan, khususnya karena banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang direvisi. Tujuan utama Omnibus Law adalah meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun dalam praktiknya kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk menilai dampak kebijakan ini secara objektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah: pertama, bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan tenaga kerja. Kedua, bagaimana perubahan hubungan industrial setelah Omnibus Law diberlakukan. Tiga, bagaimana persepsi pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan ketenagakerjaan ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hubungan industrial, untuk mengkaji perubahan perlindungan hukum tenaga kerja, serta untuk menilai persepsi pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan ketenagakerjaan pasca Omnibus Law. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran numerik dan kecenderungan sikap responden. Metode ini dilakukan melalui survei kepada pekerja dan pengusaha dengan menggunakan kuesioner skala Likert. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengukur persepsi terhadap kepastian kerja, kesejahteraan, dan fleksibilitas hubungan kerja. Selain kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan melalui wawancara secara mendalam, focus group discussion, serta analisis dokumen peraturan ketenagakerjaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika hubungan industrial, konflik kepentingan, serta pengalaman langsung para pekerja dan serikat buruh. Hasil kajian dari 5 artikel jurnal menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja meningkatkan fleksibilitas hubungan kerja, terutama dalam sistem kontrak dan pengelolaan tenaga kerja, namun di sisi lain perlindungan normatif pekerja mengalami pengurangan. Persepsi pekerja terhadap kepastian kerja cenderung negatif, sementara pengusaha menilai kebijakan ini mempermudah pengelolaan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan tenaga kerja. Peran pemerintah dalam pengawasan ketenagakerjaan harus diperkuat. Serikat pekerja perlu meningkatkan fungsi advokasi dan dialog sosial. Hubungan industrial yang harmonis hanya dapat tercapai melalui komunikasi dan keadilan bagi semua pihak. Kajian ini disusun berdasarkan 5 artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan, baik jurnal nasional maupun internasional yang terbit pada periode 2023 hingga 2025. Artikel-artikel tersebut menjadi dasar analisis dalam pembahasan dampak Omnibus Law terhadap hubungan industrial. Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Fleksibilitas kerja memang meningkat, namun perlindungan tenaga kerja perlu terus diperkuat. Pemahaman hukum
ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai dinamika hubungan industrial di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.